Halo semuanya, kembali lagi di channel Indo Coding bersama saya Sugiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang resize image di Laravel. Jadi sebelumnya kita sudah bisa mengupload image produk, tetapi masih hanya file yang utuh atau yang belum ada cropping, belum ada resizing dan seterusnya. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin kemarin gambar-gambarnya ini agak tidak presisi ya, jadi mungkin karena cuma satu gambar kemudian dipaksa menggunakan CSS ataupun juga HTML elemen untuk mengatur ukurannya, jadi gambarnya kadang ada yang kelihatan kurang proporsional. Nah, di sini saya sudah implementasikan untuk resize image, jadi saya resize dari satu gambar asli itu menjadi beberapa ukuran. Jadi yang pertama ini yang dipakai untuk thumbnail di sini saya kasih nama small, kemudian untuk yang dipakai di cover produk ini medium, kemudian juga untuk yang ditampilkan di sini ini large, yang ditampilkan di kotak besar ini large, kemudian ketika di zoom seperti ini menggunakan ukuran extra large. Jadi nanti kita implementasinya ketika gambar itu diupload maka dia akan di generate 4 ukuran gambar, yaitu small, medium, large, dan extra large, yang itu semua akan digunakan untuk di produk ini. Nah, kemudian untuk plugin yang saya gunakan yang cukup populer di Laravel itu intervention. Jadi ini penggunaannya cukup mudah, kemudian juga fiturnya lengkap banget. Kita bisa resize image, kita bisa crop, kita bisa ini pokoknya banyak banget fiturnya yang bisa dipakai. Tapi untuk kali ini saya cuma pakai fitur untuk yang resize saja, karena itu kebutuhan utamanya untuk yang di toko online yang kita buat ini. Nah, kemudian saya nggak akan bahas secara detail, saya rasa secara overview saja. Yang pertama kita lakukan tentu adalah install library-nya intervention image. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ke terminal seperti ini, kemudian composer seperti ini. Dari composer atau di GitHub-nya aja kita lihat. Composer install ya, atau require ya. Ya intinya install dengan composer untuk ini. Tolong require ya, oke. Mungkin composer require, saya agak lupa. Nah, kemudian setelah install library-nya nanti di sini saya juga tambahkan kolom untuk tabel product image, yaitu saya tambahkan kolom untuk extra large untuk nyimpan ukuran-ukurannya. Ada large, ada medium, ada small. Nah, untuk generate migration saya kira udah sering dibahas, jadi tinggal bikin migrate di sini di terminal, kemudian nanti filenya ditambahkan kolom seperti ini. Kemudian untuk konfigurasinya, setelah install pakai komposernya berhasil,
konfigurasinya adalah kita ke config.app, config app.php. Nah, kita registerkan untuk service providernya. Kita tambahkan di sini di config app.php. Tambahkan kelas-kelasnya, kemudian juga di aliasnya juga ditambahkan. Oke. Nanti kalau migrasinya udah di generate, kemudian di migrate, product image akan tambah kolom seperti ini. Ada large, extra large, small, dan medium. Berikutnya apa lagi? Oke, instalasinya sudah. Kita coba lihat ke model. Nah, di model ini saya tambahkan beberapa konstan. Yang pertama untuk upload directory ini sekedar untuk istilahnya biar nanti ketika ngubah foldernya kita cukup ganti di sini aja di product image model. Kemudian yang sebelumnya fill label saya ganti guarded, ini lebih gimana ya, istilahnya lebih ngirit ngetik kolomnya. Jadi kalau fill label itu kita harus mendefinisikan semua fill yang bisa diisi. Itu tidak masalah kalau fillnya sedikit, tapi kalau fillnya banyak akan memakan banyak tempat. Tapi kalau guarded ini kita cukup mendefinisikan fill-fill yang tidak bisa diisi dari sisi di luar sistemnya Laravel, atau maksudnya biar bisa diupdate dari ketika kita coding di controller, memanggil model dan seterusnya, instance. Ini untuk efisiensi aja. Kemudian ini saya definisikan juga ukuran-ukuran yang akan kita gunakan untuk mengenerate image ketika si user ataupun admin upload product image. Oke, perubahannya di model itu aja. Kemudian di product image request ini sekedar ganti maksimal ukurannya aja 4 mega. Kemudian oh iya, ini juga perlu dipublish. Ini sebenarnya optional juga, optional ketika jadi kan untuk publish config dari intervention library-nya pakai komen ini, nanti dia akan generate file config kemudian image.php. Nah, ini kita nanti bisa gunakan untuk custom config yang diperlukan, tapi saat ini saya tidak melakukan itu. Saya menggunakan defaultnya. Oke, baik. Selanjutnya adalah di di product controller. Nah, ini ke tempat kita menambahkan upload image. Jadi kalau sebelumnya kita hanya melakukan upload image saja tanpa melakukan pengolahan. Jadi image-nya berapapun ukurannya ya disimpan apa adanya itu di sini. Jadi sebelumnya kita cuma upload image, kemudian disimpan di aplikasi kita, udah selesai, kemudian update ke kolom-kolomnya. Tapi untuk kali ini saya menambahkan metode baru yang namanya resize image. Resize image, kemudian ini bikin metode baru. Nah, resize image ini dia akan generate image sesuai ukuran-ukuran yang kita definisikan tadi. Jadi yang pertama intinya gini, jadi pas upload image yang diupload dia akan disimpan di folder original. Jadi saya tetap menyimpan file aslinya. File asli yang kita upload kemarin tetap disimpan. Nanti untuk kebutuhan mungkin untuk regenerate ulang dan seterusnya, kita tinggal manggil dari file aslinya atau original file.
untuk image-nya. Nah, ketika file asli itu berhasil di-upload, nah kita akan manggil resize image. Resize image ini yang pertama, ini contohnya untuk generate image yang ukurannya small. Jadi kita bisa menggunakan fit atau bisa menggunakan resize. Di sini contohnya banyak yang bisa dilihat. Nah, bisa pakai resize, bisa pakai fit. Dan saya pakai fit ini. Jadi yang pertama ini di sini ada parameter image original yang akan kita jadikan bahan untuk resize. Kemudian di sini kita panggil library-nya image make, kemudian file originalnya, fit, kemudian ukurannya. Nah, ukurannya ini ngambil dari product image model. Jadi ngambil yang small ini, kemudian diekstrak, diambil ini aja, angkanya saja, diekstrak, size-nya dihilangin simbol X-nya. Kemudian di ukurannya ini kan nanti jadi array, berarti di sini, nah ini kita pecah jadi variable width sama height dengan list seperti ini. Nah, kemudian sedikit berbeda kalau yang ada di tutorial di sini. Yang ada di tutorial kebanyakan save image mana ya? Yang saya temui di tutorial save-nya menggunakan seperti ini. Ini kalau di Laravel dia akan menyimpan ke folder public yang ada di sini. Public di sini. Sementara untuk penyimpanan sebelumnya kita menggunakan storage Laravel. Jadi agak berbeda. Kebanyakan saya temuin tutorial di internet itu menggunakan save seperti ini. Ini akan menyimpan ke folder public. Tapi karena sebelumnya kita sudah menggunakan storage di Laravel, berarti kita perlu menggunakan hal yang sama. Nah, perbedaannya di sini. Kalau kita mau menyimpan di folder public, maka ketika sudah make image kayak ini, kemudian fit ukurannya, ini bisa langsung save, kemudian alamat gambarnya mau disimpan di mana. Tapi karena kita menggunakan penyimpanan itu di storage, nah ini kita perlu ambil raw image-nya dulu pakai stream seperti ini, kemudian penyimpanannya menggunakan helper seperti ini, menggunakan class storage seperti ini, storage, kemudian di put filenya, kemudian public. Nah, ini apa istilahnya, path image-nya, kemudian raw image-nya di sini. Nanti akan dapat URL untuk penyimpanan di storage. Jadi biar seragam, di sini kita menggunakan storage, di image yang kita buat juga yang kita resize juga disimpan di storage. Kemudian untuk yang ukuran yang lain prinsipnya sama, cuma beda ukurannya saja. Di sini pemanggilan di project image ukurannya large, medium, kemudian extra large seperti ini. Nah, metode ini akan return alamat-alamat image yang di resize mulai dari small, medium, large, kemudian extra large. Kemudian akan diterima di sini. Returnnya dia akan di merge. Jadi nanti kita lihat di sini. Kita coba. Kita coba di sini.
Kita coba aja untuk yang gambar yang lain. Misalnya di sini ya, kita tambahkan. Nah, sebelumnya cuma ada satu gambar, kita upload gambar baru misalnya. Oke, gambarnya asal aja, yang penting yang penting ada gambarnya aja. Jadi nanti ketika save, harusnya berhenti di sini. Kita lihat. Nah, di sini ketika di debug, dia udah ada tambahan kolom dari hasil generate image di metode privat ini. Jadi udah ada data small, medium, large, extra large, dan seterusnya. Yang sebelumnya kita cuma punya pet, yang mana ini adalah gambar original. Nah, kemudian struktur penyimpanan juga saya buat seperti ini, upload image, kemudian ukuran gambarnya, kemudian nama file name-nya. Oke, kita stop aja. Seperti ini. Gambarnya seperti ini. Jadi yang sebelumnya ini saya manggil langsung dari file original, kita sudah update manggil file yang small untuk yang seperti ini contohnya. Nanti tinggal di view itu ada beberapa perubahan yang perlu disesuaikan juga. Untuk yang tampilan di sini contohnya, jadi kita perlu update di admin, kemudian nah di sini contohnya kita tinggal mau manggil yang mana. Kalau untuk yang ini kebetulan saya menggunakan yang small, kemudian untuk yang nah kemudian di bagian produk di bagian depan ada update juga. Yang pertama di layout dulu. Jadi sebelumnya ada error ketika zoomnya itu, ternyata karena memang kita belum panggil CSS-nya untuk isi zoom ini. Jadi sekarang saya tambahkan isi zoom ini di layout template-nya. Kemudian setelah itu di bagian grid box sama ininya, di bagian depan dulu nih ya, kita ke depan dulu. Di tampilan ketika list seperti ini yang tampilan grid box, kemudian untuk yang seperti ini berarti list box. Ini tinggal diubah aja, yang sebelumnya pakai original file kita pakai yang medium. Jadi grid box perlu diupdate, list box perlu diupdate, tinggal manggil yang medium. Kemudian yang terakhir yang bagian detail produk. Bagian detail produk ini yang sebelumnya kita cuma langsung manggil large kayak gitu. Sebelumnya kita cuma manggil langsung original file. Kita ada sedikit perubahan untuk bisa menampilkan zoomnya. Jadi nanti bisa dibuka langsung di template bawaannya. Strukturnya seperti ini. Jadi saya sudah update seperti ini. Ya, perbedaannya di sini aja. Di bagian untuk yang bagian depan, yang bagian gede ini, gambar gede ini adalah di ini. Perbedaannya seperti ini, ada isi zoomnya. Sebelumnya cuma dia langsung nggak ada isi zoom ini, karena sebelumnya saya disable untuk zoomnya. Kemudian untuk bagian thumbnail ini sebelumnya juga masih menggunakan gambar default yang ke abu-abu itu, tapi karena sekarang udah punya ukuran yang sesuai, maka saya ganti dengan image yang sesuai. Jadi tinggal manggil di sini pakai yang small. Perubahannya tadi kita lihat di sini. Jadi sebelumnya cuma pakai gambar sampel, tapi karena image smallnya sudah punya, maka dipanggil lah image small seperti ini, dan tampilnya seperti ini. Dan saya kira juga sudah sesuai dengan template
template aslinya. Jadi udah sesuai dengan template aslinya, sudah ada thumbnailnya, sudah ada image yang gede, sudah ada zoomnya. Oke, jadi saya kira seperti itu untuk pembahasan istilah mengolah image, yang kebetulan yang kita bahas di saat ini cuma resize saja menggunakan intervention image, dan penggunanya juga saya rasa cukup mudah dan bisa diimplementasikan di aplikasi kita. Baik, terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.